Selamat malam, Ibu, Bapak, rekan-rekan muda, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap bersuka cita setelah beraktivitas sepanjang hari ini. Bersama saya Alfa Christian, kita bersatu hati dalam doa edisi Kamis 20 Oktober 2022. Mari berdoa. Ya Allah, ajarlah kami taat pada setiap firman-Mu yang sudah kami baca dan renungkan. Amin. Mari kita membaca Alkitab dari 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5, dilanjutkan ayat 8. Saya akan baca bagi kita semua. 2 Timotius 3 ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sama seperti Yanes dan Yamres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Saudaraku, sudah berapa kali saudara mendengar pemberitaan tentang akhir zaman? Mungkin sudah sering kali. Terakhir kita sempat mendengar atau membaca berita yang mengaitkan pandemi COVID-19 dengan akhir zaman. Pandemi ini memang membawa derita dan duka bagi banyak orang, bahkan bagi dunia secara keseluruhan. Namun, apakah pandemi ini merupakan tanda-tanda akhir zaman? Saya tidak tahu. Yang pasti pandemi ini hampir berakhir dan berubah menjadi endemi. Mari kita terus berharap dan berusaha. Dalam teks yang kita baca tadi, Rasul Paulus mengingatkan Timotius bahwa ketika hari-hari terakhir itu tiba, akan datang masa yang sukar. Namun, bagi Paulus yang jauh lebih penting adalah dampak dari itu semua, yaitu timbulnya sikap atau perilaku hidup manusia yang semakin jauh dari kebenaran Allah. Misalnya, mencintai diri sendiri, menjadi hamba uang, membual dan menyombongkan diri, dan seterusnya. Manusia dengan sikap atau perilaku semacam itu disebut Paulus memiliki akal yang bobrok dan iman yang tidak tahan uji menghadapi masa yang sukar. Bagaimana dengan saudara dan saya? Ketika pandemi COVID-19 ini mendatangkan derita dan duka dalam hidup kita, apakah saudara dan saya termasuk orang-orang percaya dengan sikap atau perilaku yang dimaksud Paulus tadi? Saya harap tidak. Hanya ada satu cara
agar kita tidak menjadi orang-orang percaya yang memiliki akal yang bobrok dan iman yang tidak tahan uji menghadapi masa yang sukar, yaitu taat pada setiap firman Tuhan yang sudah kita baca dan renungkan. Rasul Paulus menuliskan demikian, "Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus." Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran Allah. Mari berdoa. Ya Allah, tolonglah kami untuk tetap taat pada setiap firman-Mu yang sudah kami baca dan renungkan. Mampukanlah kami untuk terus mau belajar dan diajar oleh firman-Mu, agar kami sadar akan kesalahan kami, lalu memperbaikinya dan hidup dalam kebenaran-Mu. Kuatkanlah kami ya Allah, agar kami tetap memiliki akal yang sehat dan iman yang tahan uji ketika masa-masa sukar datang dalam kehidupan kami. Jagalah dan lindungilah kami dalam tidur malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beristirahat saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.